Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil simulasi kami yaitu simulasi pengendalian kecepatan motorbot dengan pengendali tipe proporsional integral derivatif atau PID dengan menggunakan MATLAB Simulink. Namun terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dan kawan saya, yaitu nama saya adalah Alfredus Berani. Nama saya Huda Senandi. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami akan mensimulasi kecepatan dan pengendalian pada motorbot. Nah, adapun pada pembahasan kami adalah pengendalian pergerakan dan kecepatan motor yang merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan dan solusi yang efektif, terutama dalam menghadapi kondisi lingkungan yang dinamis seperti pada hambatan air, arus, dan variasi beban. Dan pada penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan dan pengendalian motorbot dalam memanfaatkan pengendali proporsional integral derivatif atau PD dengan melalui platform MATLAB Simulink, yaitu model matematis motorbot dan dirancang dengan mempresentasikan dinamika sistem secara menyeluruh dengan gaya dorong, mesin, resistansi air, dan inersia kendaraannya. Dan parameter pengendali yaitu PID ditentukan menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols yang kemudian divalidasi melalui simulasi yang gunanya adalah untuk mengevaluasi serta menganalisis kinerja melalui respon waktu dan kestabilan sistem memastikan pengendalian yang lebih optimal lagi. Nah, pada pembahasan selanjutnya saya persilakan kepada kawan saya untuk memulai. Pertama, pendahuluan. Motorboat adalah salah satu kendaraan air yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari transportasi, rekreasi, hingga keperluan operasi di bidang maritim, seperti penyelamatan patroli atau logistik. Dalam pengoperasiannya, motorboat sering dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan kecepatan dan stabilitas, terutama ketika menghadapi kondisi lingkungan yang berubah seperti arus air, angin, dan beban yang tidak merata. Oleh karena itu, sistem pengendali yang efektifnya dikunci untuk memastikan motorboat dapat beroperasi dengan optimal dan aman. Salah satu metode yang umum digunakan untuk pengendalian kecepatan dan pergerakan adalah pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Pengendali PID telah terbukti sebagai pendekatan yang sederhana namun sangat efektif dalam mengatasi berbagai masalah pengendalian. Pengendali PID merupakan pendekatan sederhana namun sangat efektif dalam berbagai aplikasi sistem kendali, termasuk pengendalian kecepatan dan pergerakan kendaraan air. Pengendalian ini bekerja dengan tiga elemen utama, yaitu proporsional atau KP untuk mengurangi error secara langsung berdasarkan kesalahan saat ini, integral atau KI untuk menghilangkan error steady state dengan mengintegrasikan kesalahan dari waktu ke waktu, derivatif atau KD untuk mengantisipasi perubahan kesalahan dan meningkatkan stabilitas sistem. Implementasi PID pada motorboat membutuhkan pemodelan matematis yang mempresentasikan dinamika sistem, persamaan gerak motorboat melibatkan gaya dorong yang dilakukan oleh mesin, gaya hambatan air, serta massa dan inersia kendaraan. Dengan pemodelan yang tepat, pengendali PID dapat dirancang untuk mengoptimalkan respon sistem terhadap perubahan kecepatan atau arah. MATLAB Simulink merupakan perangkat lunak simulasi yang kuat dan intuitif, dirancang untuk memodelkan, menganalisis, dan mensimulasikan sistem dinamis. Dalam konteks pengendalian motorboat, MATLAB Simulink digunakan untuk yang pertama, pemodelan sistem dinamis, yaitu dengan box transfer function dan state space. Dinamika motorboat dapat direpresentasikan secara matematis. MATLAB Simulink memungkinkan integrasi langsung model ini ke dalam simulasi. Yang kedua, desain dan implementasi pengendali PID, yaitu MATLAB Simulink menyediakan blok PID controller yang memudahkan implementasi dan tuning parameter.
Dengan fitur seperti auto tuning, pengaturan parameter dapat dilakukan secara interaktif untuk mendapatkan performa terbaik. Yang ketiga yaitu visualisasi dan analisis data. Yaitu Simulink menyediakan berbagai alat visualisasi seperti scope, dashboard untuk memonitor respon sistem secara real time, seperti overshoot, waktu pemulihan atau settling time, error steady state. Yang keempat, eksperimen optimasi Simulink memudahkan menguji berbagai skenario seperti perubahan kondisi lingkungan, misalnya arus air atau variasi beban, tanpa memerlukan pengujian fisik. Hal ini membantu dalam optimasi desain pengendali sebelum implementasi pada sistem nyata. Berikutnya itu metode penelitian. Pengendali PID dirancang untuk memastikan motorbot mampu mempertahankan kecepatan dan stabilitas meskipun terdapat gangguan atau perubahan pada input parameter pengendali PID ditentukan melalui metode tuning Ziegler-Nichols. Permudah penyesuaian untuk mendapatkan respon sistem yang optimal. Pembangunan model sistem dinamis. Pertama, model sistem dirancang menggunakan blok transfer function atau blok-blok lain yang sesuai di Simulink. Kedua, input berupa untuk menguji respon kecepatan motorboard. Berikutnya, pengintegrasian pengendali PID. Blok PID controller digunakan untuk mendesain pengendali dengan parameter yang telah ditentukan. MATLAB Simulink bermudah pengaturan dan tuning parameter secara langsung melalui antarmuka PID tuner. Visualisasi dan analisis cukup digunakan untuk memantau respon sistem seperti waktu naik, overshoot, dan waktu pemulihan. Grafik hasil simulasi memberikan gambaran performa pengendali secara visual. Kinerja pengendali PID dievaluasi berdasarkan beberapa parameter berikut. Waktu naik itu mengukur seberapa cepat sistem mencapai 90% nilai set point. Overshoot itu mengukur nilai maksimum yang melampaui set point. Waktu pemulihan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk stabil dalam toleransi tertentu dari set point. Error steady state yaitu selisih antara nilai set point dan nilai stabil akhir sistem. Berikut adalah langkah-langkah yang kami lakukan masih menggunakan MATLAB Simulink. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita akan melakukan langkah-langkah pada saat MATLAB Simulink. Nah, pada langkah pertama kita akan membuat model simulasinya. Yang kita lakukan pertama adalah membuka model Simulink dan kita akan menambahkan seperti clock block, MATLAB function, sub, PID controller, transfer function, dan scope. Langkah kedua adalah akan menuliskan fungsi pada MATLAB-nya. Nah, seperti pada clock block itu untuk membaca waktu simulasi, kita akan menggunakan 10, yang dimana adalah itu 10 detik. Dan juga pada MATLAB function-nya itu untuk melakukan logika perubahan set point yang berdasarkan pada waktu. Yang kita akan masukkan kode sebagai berikut. Saya akan lanjutkan ke bawah. Setelah kita telah melakukan kode yang seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pada saya presentasikan, simpan dan tutup editornya. Dan juga yang ketiga adalah PD controller, yaitu untuk mengontrol kecepatan pada motor, transfer function untuk sebagai model dinamika untuk botnya, dan scope adalah sebagai hasil akhir yang kita simulasikan. Nah, pada langkah yang ketiga kita akan menghubungkan MATLAB function ke block, yaitu menyambungkan input dari waktu simulasi ke MATLAB function block, dan kita akan menambahkan blocknya dari library browser. Dan kita akan hubungkan outputnya ke input MATLAB function, hubungkan ke output MATLAB function ke block sum input plus untuk memberikan nilai set point-nya. Dan pada langkah keempat kita akan menambahkan blok pendukung. Jika belum ditambahkan, maka kita akan menambahkan seperti sum blok untuk menghitung error, PID controller untuk menyambungkan dari output sum ke
blok dan transfer function ke blok sambungan dari PD controller ya model motherboardnya. Dan yang terakhir adalah scope block yaitu untuk menyambungkan ke output sistem untuk melihat kecepatan motornya. Dan juga ke langkah kelima kita akan mengatur waktu simulasi. Kita akan mengklik simulasi model configuration parameter. Atur waktu simulasi menjadi 180 detik dan kita akan melakukan simulasinya. Nah, kita di sini akan klik tombol run untuk menjalankan simulasi. Lalu kita akan membuka log scope untuk melihat hasil. Di situ kita akan melihat kecepatan stabil di 30 km per jam. Seperti waktu per nolnya adalah hingga ke 60 detik. Kecepatan akan meningkat ke 40 km jam pada dari hasil waktu yang pertama tadi 60 hingga ke 120 dan fungsinya set point. Sen adalah waktu yang diubah 60 kecepatan yang pertama adalah 30 km, kecepatan kedua adalah 40 km dan kecepatan yang ketiga adalah 50 km. Nah, maka hasil yang kita harapkan di sini adalah 0 sampai 60 detik adalah kecepatan stabil di 30 meter per jam dan yang kecepatan yang kedua adalah 60 sampai 120 detik pada kecepatan yang meningkat ke 40 km per jam dan ketiga adalah 120 per sampai 180 detik ke kecepatan yang meningkat ke lebih lanjut yaitu 50 km per jam. Nah, hasil dan pembahasannya adalah logika yang akan menghitung sejauh mana motor bergerak agak dapat dilakukan dengan menggunakan hubungan antara kecepatan waktu dan jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, untuk kasus ini motorboat bergerak dengan kecepatan tunggal yang pada interval waktu akan ditertentu sehingga jarak total dihitung secara bertahap berdasarkan kecepatan dan waktu masing-masing. Nah, kita akan melakukan simulasinya. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB Simulink online. Nah, jika teman-teman tidak ada MATLAB yang bisa di-download pada laptop, kita juga bisa menggunakan Simulink online yang ada di web dengan cara mengklik MATLAB. Nah, kita bisa melakukan sini dan cara-cara selanjutnya adalah kita akan membuat akun dan kita bisa menggunakan masuk dan melakukan Simulink. Saya sudah membuat model simulasinya tadi yang seperti yang dikatakan pada jurnal tadi. Hal yang pertama kita buat adalah simulasinya. Nah, kita akan membuat simulasinya yaitu adalah clock. Di sini adalah MATLAB function. Di sini ada zoom. Di sini adalah PID controller. Di sini ada function transfer function. Di sini adalah scope untuk melihat aksel akhirnya. Nah, kelemahan MATLAB Simulink online ini adalah seperti yang bisa kita lihat tadi ada keerorannya yang pada waktu internetnya sedang buruk maka jaringan simulasinya juga akan lambat. Memang lebih mudah untuk menggunakan MATLAB offline yang telah di-download, namun kalau tidak punya kita juga bisa menggunakan MATLAB online ini. Nah, pertama-tama kita akan mengubah parameter clock-nya. Nah, di sini kita membuat definition-nya adalah 10. Di sini MATLAB function-nya kita akan mengubah parameternya dengan cara mengklik 2 kali. Kita telah membuat rumus yaitu function set point di berada ketika waktunya lebih
besar dari waktunya 60 dan kecepatannya adalah 30 km. Begitu juga dari selanjutnya. Juga di sini ada parameter untuk zoom-nya. Kita bisa menggunakan positif negatif untuk sebagai input dan outputnya. Nah, di sini ada PD controller. Parameter yang kita gunakan di sini kelemahan Simulink Online ini memang terletak pada di sini. Agak kurang cepat dia, teman-teman. Nah, kita bisa mengubah parameternya pada proporsional P1, integralnya 0,1, dari derivatifnya adalah 0,01 dan filter koefisiennya adalah 100. Nah, setelah kita melakukan tahap yang telah kita lakukan, lalu kita akan melakukan pengukuran pada stop time-nya. Kita bisa menggunakan waktunya selama 180 detik untuk mencakup K3 simulasi yang tadi dari 30, 40 sampai ke 50 meter. Dan kita akan merunnya. Setelah selesai compiling, kita akan membuka scope-nya. Ini juga bisa dengan mengklik dua. Di sini juga bisa kita buat scope. Nah, di sini telah terlihat jelas bahwa diagramnya mengalami pengendalian yang telah cukup baik. Pada kecepatan 30, kecepatan speedboat-nya akan stabil, dan 40 dan juga 50. Nah, maka hasil yang kita dapat dari simulasi ini adalah sistem motorboat dapat dikontrol secara efektif menggunakan PID controller, yaitu dengan pendekatan perubahan set point dengan function block cukup fleksibel. Nah, untuk skenario perjalanan dinamis, pengendalian yang lebih optimal memerlukan tuning yang tepat untuk mencapai keseimbangan atau respon dengan kestabilan dan akurasi yang lebih baik. Nah, simulasi ini dapat membantu kita untuk mengoptimalkan sistem motorboat secara efisien sebelum kita mengimplementasikan ke dunia nyata. Secara keseluruhan, simulasi ini dapat menunjukkan bahwa sistem motorboat dan dapat dikendalikan secara efektif menggunakan PD controller dengan pendekatan yang lebih fleksibel, tetapi memerlukan tuning yang tepat untuk mencapai performa yang lebih optimal. Nah, sekian simulasi yang dapat kami presentasikan. Kami kelompok 4 meminta maaf apabila ada salah kata, baik dalam penyampaian kami yang kurang tepat ataupun cara kami untuk menyampaikannya. Sekian dari kami. Terima kasih.